peran BKPM sudah selesai. Kalau menurut saya setelah dibentuknya Kementerian ESDM. Jadi secara nomenklatur badan ini saya kira tidak diperlukan lagi ke depannya. Gitu. Apalagi kan sekarang kita punya namanya Indonesian Sovereign Fund, Sovereign Wealth Fund, ya, yang dibentuk belum lama ini. Dan sekarang sedang proses pendirian dan proses pelengkapan organisasinya. Nah, Indonesian Sovereign Wealth Fund inilah yang nanti akan kira-kira akan menggantikan peran BKPM seperti sekarang ini. Jadi mereka yang nanti akan menjadi semacam agen pemerintah untuk mencari investor-investor baru dari luar negeri, dari berbagai negara masuk ke Indonesia. Kemudian nanti setelah dapat mitranya begitu ya, dibawalah ke Kementerian Investasi begitu, di mana di situ nanti proses perizinannya dan segala macam diproses di satu kementerian Kementerian Investasi itu. Jadi ke depannya kalau menurut saya nih, pandangan saya, setelah ada Kementerian Investasi ini ya BKPM sudah nggak perlu lagi keberadaannya, karena sudah diselesaikan oleh masalah-masalah perizinan dan fasilitas yang lainnya itu sudah diselesaikan oleh Kementerian Investasi. Sementara itu peran sebagai agennya yang selama ini dimainkan oleh BKPM digantikan oleh tadi itu yang namanya Lembaga Investasi Indonesia, yaitu lembaga namanya Indonesian Sovereign Wealth Fund yang baru saja dibentuk oleh Presiden pada beberapa bulan yang lalu. Saya kira begitu, Mbak. Baik, kalau BKPM sudah tidak diperlukan lagi, lalu bagaimana dengan Kemenko Maritim dan Investasi? Apakah kata investasinya ini juga lebih baik dihilangkan atau seperti apa? Nama Kemenko Maritim dan Investasi, kembali lagi, namanya saja Kementerian Koordinator, ya, Kementerian Koordinator. Menteri Koordinator itu lebih berperan dalam konteks mengkoordinasikan, ya, menteri-menteri sektoral, ya, yang selama ini misalnya ada kebutuhan misalnya sinkronisasi kebijakan, termasuk percepatan dalam realisasi program dan kebijakan, itu diselesaikan di tingkat Menko, tetapi konteksnya Menko di situ dia tidak menjadi lembaga eksekutor. Eksekutornya tetap dikembalikan kepada kementerian sektoral terkait. Itu peran selama ini. Jadi kalaupun nanti ada menteri Kementerian Investasi, saya kira keberadaan Kementerian Maritim dan Investasi nomenklaturnya tetap diperlukan, ya, tetap diperlukan. Jadi tidak perlu mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Karena perannya itu tadi, perannya adalah lebih kepada mengkoordinasikan dan termasuk mendorong. Sementara eksekutornya nanti dilakukan oleh Kementerian Investasi. Nanti Kemenko itulah yang nanti akan mengkoordinasikan antara peran Kementerian investasi terkait dengan perizinan dan termasuk juga peran sektoral-sektoral yang masih diperlukan, yang masih dibutuhkan dalam konteks percepatan kegiatan investasi, termasuk juga mengkoordinasikan peran ya lembaga investasi Indonesia yang kita miliki tadi yang namanya Indonesian Sovereign Wealth Fund tadi itu. Jadi lebih di situ perannya Menko Maritim dan Investasi. Jadi tidak perlu saya kira untuk kemudian mengubah nomenklatur Menteri Koordinator Maritim dan dan Investasi menjadi Menko Kemaritiman saja. Tetap saja peran investasinya tetap dipertahankan di tempatnya Pak Luhut sekarang, ya. Tapi tetap saja kembali lagi perannya Menko Maritim dan Investasi itu adalah tetap hanya sekedar koordinasi, memperkuat implementasi, mempercepat pelaksanaan kebijakan dan program, dan menghilangkan ya, mengatasi terkait dengan sumbatan-sumbatan yang terjadi di kegiatan investasi.